Dua, tiga. في كل حرف نورك ببرق يضيء القلب يسرق الفكر من حكمة الزمان نتعلم رسالة الرحمن نتبع ونفهم نور القرآن. Alfi itu nginfoin ada pondok pesantren nggak jauh sedang membutuhkan beras tempat berhenti donasi ya ini. Kalau misalnya ada yang mungkin butuh pembangunan atau hal lain di luar wakaf Quran bisa disampaikan nanti insya Allah dengan video yang kan saya selalu bikin videonya Nah si videonya itu saya selalu kirim ke YouTube. Jadi orang yang nonton YouTube itu bisa tahu kondisi lokasinya, YouTube-nya apa, ngonteknya harus kemana. Kayak semalam tuh ada info dari pondok pesantren yang sudah pernah saya salurkan di daerah Bogor. Ada perbaikan WC, saya juga nggak tahu dari mana. Udah baru info tadi malam, WC udah dibenerin sama tempat wudhu. Alhamdulillah. Jadi ya mudah-mudahan walaupun cuma dengan video bisa menjangkau ke pihak lain lah. Tapi kalau bisa kan sambil melihat-lihat ke sana kan gitu videonya nanti kondisi yang kebagian di lapangan kan gitu sehingga kan gitu. Pondok pesantren namanya ini adalah Pondok Pesantren Thariqul Huda berdiri di 2019 2019 ya, berarti sekarang mulai ke 6 tahun ya kan gitu. Dengan alamat Dusun Barengkok, Desa Bunyasari, Kecamatan Cigugur, Pangandaran. Jauh dari perkotaan sih kan gitu. Iya, perkotaan. Bukit kan ya. Belum diaspal juga jalannya kan. Tapi lumayan gitu. Iya. Jadi mudah-mudahan asal yang memilih tempat di sini adalah sebetulnya ada cerita ini. Saya juga bukan orang sini sebetulnya. Istri orang sini gitu. Sempat saya mau pulang ke rumah saya ke sana. Tapi dengan cerita orang sini bahkan di sini ada pesantren. Dulu orang-orang sini mau katanya mau ada pesantren kan gitu. Gitu katanya. Tapi terjawab kan gitu. Ya terjawab kan gitu. Jadi orang-orang pun siapa yang bikin pesantren kan gitu. Nah lahannya ini adalah sebagian dari yang wakaf, sebagian dari yang saya beli kan gitu. Kalau dulu ke sana-sana juga ada yang ada pembebasan tanah untuk pesantren. Oh berapa? Nah, ada yang infakkan uangnya. Saya lelangkan kadang-kadang kan gitu. Hari beli. Ini hitungannya per rumah. Hitungan di sini enggak per blok di sini. Nah ini Pak juga rumah ini ke sana kan gitu. Ini juga blok sakit itu kan 5 juta. Ini murah dimulahkan gitu. Masih murah di sini. Pernah saya dulu ada pembebasan tanah pesantren ukuran di depan jalan ini tuh di sana 32 meter, ke belakang 114 meter ada kolam sebagainya 35 juta. Saya tawarkan kepada Agnia di Pangandaran langsung ke sini, nggak tawar-tawar kan gitu. Kan gitu. Alhamdulillah. Maka tadi bangunan pun saya tidak lewat proposal itu aja, ada yang di-uploadkan, ada yang cerita kan gitu, ada yang nyumbang, coba yuk terapkan kan gitu. Gimana kan gitu. Nah sekarang juga saya nih ke depan butuh masjid ini. Nah tanahnya sudah diberikan wakaf oleh rumah itu di masjid di sini, rencana itu masjid yang kecil di untuk ahwat rencananya gitu. Mudah-mudahan siapapun Agnia yang memberikan kan gitu. Kan di sini santrinya nggak ada yang pulang ya? Nggak ada yang pulang ya. Iya nginap. Nah, kegiatan dari pagi sampai pagi lagi. Iya. Insya Allah dari mulai bangun ya Pak. Jam 3 udah bangun. Dibangunkan saya jam 3 bangun. Kemudian tahajud bersama, berdoa bersama untuk orang tua dan sebagainya. Baru setelah itu ngaji, murojaah, terus sampai
ke subuh ya, sholat subuh berjamaah. Setelah itu baru sorogan ya, ke masing-masing ustadz kan gitu. Sorogan teh diwuruk gitu, ngaji diwuruk ke masing-masing punya kajian sendiri, nyodorkan sorogan mohon ke masing-masing ustadz. Anu di rumah, di masjid, di madrasah datang anak-anak, ada yang 4, 5 bagiannya kan gitu. Nah, itu ke ustadz yang sudah ditugaskan masing-masing sampai jam 6 pagi. Jam 6 persiapan untuk pribadi masing-masing. Sebelum pribadi masing-masing semuanya piket, piket semuanya anak-anak yang sudah ditugaskan. Setelah nanti jam 7 sudah treng siap makan dulu, duha dulu, baru buka sekolah. Kadang-kadang sekolah di sini masuk, kadang-kadang sekolah ke sana kan KMI di bawah. Oh, sana jauh, ada mobil. Ini mobilnya yang sudah sebulan nggak jalan-jalan mobilnya kan gitu. Diangkut 2 balik atau 3 balik ke sana kan gitu. Karena saya dengan pihak sekolah MOU, ya pihak sekolah saya kembalikan pondok pesantren di sini. KBM di sana, emis di sana, ada podiknya kan gitu. Oke. Cuma kalau ada pengawas kesanakan, ada UTS kesanakan kan gitu. Kalau ada kegiatan kesanakan kan gitu saya. Walaupun perjanjian masalah bos tidak kebagian kan gitunya. Silakan aja kan gitu. Penting saya mah KBM pesantren berjalan kan gitu ya. Alhamdulillah guru-gurunya juga nih keluarga. Keluarga dari sana saya ambil, kemudian ada mukim dari sini, udah kaji dulu, dikawinkan kan gitu, ditikakan rumah di sini, bantu di sini kan gitu alhamdulillah. Nah, tadi total pengajar ada pengajar 9 lah kurang lebih yang ada. Yang ustadzah ada 5, ustadz ada 4. Semuanya masih keluarga. Ustadz dulu lulusan dari pondok pesantren di Miftul Huda. Pernah Miftul Huda, Ciamis. Ya, Ciamis. Juga ke pesantren yang lain kan gitu. Juga pas ini pernah kuliah kan gitu. Iya, pernah kuliah. Di Ciamis tapi masih ada pondok pesantrennya. Ada. Masih ada. Kebetulan kakak ayah saya orang Ciamis. Kemarin itu kan infonya di sini itu santrinya itu ada yang yatim piatu, ya. Terus ada yang nggak mampu gitu. Ya, karena saya berawal daripada ingin menolong orang tidak mampu, maka usaha pesantren ini adalah dengan orang tuanya pun ketika bayar syariah bukan bayar anak-anak sistemnya. Jadi infak untuk pondok pesantren. Maka kalau infak untuk pesantren wajib mengelola untuk kemajuan atau makan dan sebagainya untuk anak-anak yang ada di pesantren. Takut kalau bayar anak dimakan oleh saya, bukan yang lain kan gitu. Maka ijabnya untuk infak ke pesantren. Maka kalau infak ke pesantren tidak ada jadi hutang, nggak ada yang bayarnya sebagian sebagainya kan gitu. Jadi masalah gitu bagi di pesantren ini kan gitu. Karena Ustadz dunia pun saya silakan untuk siap berjuang di sini, tapi saya tidak akan beri upah, hanya kepada Allah tawakal kan gitu aja gitu. Untuk yang yatim piatu nih ada. Itu bisa ada di sini tuh. Ya. Ceritanya gimana? Ada yang anak asuh. Ya, anak asuh beberapa orang dititipkan dan orang itu berapa orang untuk membiayai gitu. Ya. Yatim piatu ada 7, 8. Paling kecil umur berapa? Umur PAUD ada. Iya, PAUD. SMP, SMA keluarnya gitu ya. Dari Kalimantan ada. Ya, dari Kalimantan. Orang yang mengantarkan pulang ke sana belum ke sini lagi orang tuanya. Itu dari umur berapa nganterin? Dari baru hampir 2 tahun lah, nggak kesini-sini. 2 tahun. Tapi suka menghubungi suka hubungan bagaimana anak kan gitu. Karena tidak boleh sembarangan telepon ke anaknya kan gitu. Aslinya orang sini dulu, ke sana kan gitu. Jadi orang sana lah, orang Banjar, pindah ke sana kan gitu. Kalimantan. Dari Banjar, dari Pangandaran, dari Tasik, gitu. Apa bangunannya sendiri awalnya itu yang bangun di mana? Awalnya itu bangunan yang awalnya rumah saya itu ya. Yang tingkat madrasah di atas. Yang pertama itu dengan yang dekat. Ahwat di atas,
Iwan di sana, itu yang pertama. Itu Baru bangun kan gitu, alhamdulillah. tadi itu yang danau, sebenarnya bukan danau, sungai tapi dibendung. Nah itu emang sengaja dibendung. Itu awalnya sebelum ada ini sudah ada. Oh sudah ada. Sudah ada. Bahkan ke sana di belakang ini ada yang besar sana. Oh, gitu. Gitu. Berarti ini dibendungnya oleh siapa? Oleh kakak dari istri ya Rumana ini dulu, pas almarhum. Ya. Untuk keperluan pesantren. Nah, sekarang gini, ketika orang yang punyanya meninggal, dua-duanya, tinggal anaknya, katanya balong ini, kolam ini jangan dibagikan pada anak-anaknya kan gitu. Ini belum dikatakan untuk pesantren kan gitu, tapi jangan dibagikan, dia mah dipangpaatkan deh kan gitu katanya kan gitu untuk kolam yang ini kan. Tapi emang nggak ada ikannya ya? Ada juga. Anak-anak tiap hari mancing. Berarti dulu mah kebutuhan air ngambilnya dari ini. Enggak dari yang sana, ada yang bersih. Ini mah cuma untuk nyuci kan. Tapi dengan adanya sekarang sumur. Ada sumur, ada air bersih, alhamdulillah. Itu sumur itu waktu mulai dibangunnya kapan, Pak? Kalau sumur yang kemarin baru 1 tahun yang air bersih. Kalau yang itu dari awalnya sudah ada sumur kan gitu, dan kolam yang besar itu khusus untuk air bersih juga kan gitu. Kalau yang sumur ini dibuatnya apa? Yang ngebor yang kemarin hibah. Siapa Pak? Bisa disebutin? Dari Danon Aqua. Danon Aqua. Ya, Danon Aqua. Danon Aqua. Itu bisa bisa dari Danon Aqua itu kebetulan dia itu ketemu dalam acara tentang air bersih lah. Saya kenalan dengan ustadznya, saya juga dari Ciamis kan gitu, kata ustadz itu. Dan bisa di mana kan ya? Saya susul dari Raja Desa. Saya susul lagi dari mana? Saya tebak dari Tiga Herang ya. Kok tahu? Saya juga orang sana kan gitu. Alhamdulillah nyambung dan anak saya ke sana kan pesantren. Kan gitu sekarang di tahfidz dan ustadz itu. Dan dia sekarang jadi tim ekonomi pesantren Indonesia. Luar biasa. Iya kan gitu. Nah mungkin bisa diceritain ini, kemarin itu kayak Alfi itu sempat cerita kalau sebelumnya ada donatur yang selalu infak beras. Nah terus sempat berhenti dan sekarang sedang membutuhkan. Mungkin bisa diceritain kebutuhannya. Jadi apa? Ada infak beras itu ketika anak saya di sana, ya masih ajukan masuk 1 bulan. Dua berikutnya dipindahkan ke Tasik. Di Tasik dagangnya kurang ini kayaknya kan gitu. Maka tidak ada lagi, cuma 2 bulan kan gitu. Fasilitas apa lagi ke depannya supaya santri betah buat belajar. Ya. Kalau masjid itu mesti insya Allah mudah-mudahan lah para agnia yang siap bikin masjid, juga kobong untuk kantin sudah ada, kantor pun sementara ini buktinya kan gitu. Air gitu. Kalau sama santri sama pesantren kadang-kadang kurang memadai yang air bersihnya kan gitu. Karena ini air bersih yang sekarang itu emang bukan hanya untuk pondok pesantren, bukan masyarakat kan gitu. Di sini total ada berapa kakak? Di sini mah sedikit, ini mah lingkungan ini mah. Kan ke sini mah tidak diberikan kakak di sini. Ini luar kampung, orang dusun, karena hampir 3 kilo nih. 2 kilo lah umurnya dari sumber airnya. Kita ikan dulu di sana gravitasi. Paling saya inginnya itu untuk mengantarkan anak ke sekolah kadang-kadang kan. Ini para agnia bisi banyak mobil kan gitunya, nganggur. Ini kan mobil berhenti anak-anak ke sekolah sudah 1 bulan lebih nggak jalan ini kan gitu. Emang rusak. Sekitar 1,5 kilo ya ke sekolah paling ada. Mudah-mudahan Allah mengetuk hati para agnia. Ya barangkali terima kasih atas kunjungannya, mudah-mudahan jadi wasilah asbab Bapak kesini para agnia. Allah mengutuk para agnia
untuk membagi rezekinya. Karena dengan kehancuran dunia ini, kebahilan orang-orang kaya kan gitu. Kebahilan orang kaya, maka Allah bakal memberikan musibah kan gitu. Karena dengan ada badan wakaf itu, mudah-mudahan wasilah untuk terketuknya lewat asbab bapak-bapak semua ya kan gitu. Kami-kami yang ada di kampung-kampung, di desa-desa, mudah-mudahan berdoa untuk para agnia kan gitu kan. Belajar sendiri.